Halo, selamat malam para DMI lovers dan Dimago fans. Kembali lagi ke channel Diari Mata Indigo bersama dengan Mas Yus. Kali ini dalam segmen Bincang-Bincang Mistis. Dunia makhluk astral itu memang berdampingan dengan dunia manusia. Kadang-kadang siap atau tidak siap, kita harus mau tidak mau menerima bahwa kita kadang bersinggungan dengan mereka. Banyak orang mengira bahwa berinteraksi atau mungkin bisa melihat makhluk astral itu harus memiliki indera keenam. Padahal tidak juga. Karena kadang-kadang mereka pun bisa hadir memperlihatkan diri karena mereka memiliki kekuatan yang besar, sehingga mereka bisa terlihat bahkan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan indera keenam. Sebagai manusia pun sebenarnya kita diberikan kemampuan. Kalau tidak bisa melihat, tapi setidaknya mungkin kita bisa mendeteksi mereka. Berikut adalah cara-cara untuk mendeteksi keberadaan makhluk astral. Yang pertama, Anda bisa gunakan bagian tubuh Anda, terutama telapak tangan ini. Telapak tangan ini sangat peka, sehingga kalau misalnya Anda ingin merasakan keberadaan makhluk astral di suatu tempat, atau mungkin di rumah Anda, atau di tempat-tempat tertentu yang terkenal atau diketahui ada keberadaan makhluk astralnya, Anda coba ulurkan tangan seperti ini. Ulurkan tangan, rasakan sensasi yang dirasakan oleh telapak tangan ini. Apakah ada sensasi dingin, atau ada perubahan suhu, atau mungkin Anda merasakan seperti kayak ada listrik statis yang mengalir, atau mungkin ada seperti tusukan-tusukan kecil yang Anda rasakan di telapak tangan ini. Jika itu Anda rasakan, kemungkinan di tempat itu memang ada keberadaan makhluk astral tertentu. Apa yang dirasakan nanti itu akan menunjukkan elemen atau bentuk energi dari makhluk astral itu. Apakah dia memang dominan dingin, atau mungkin dominan panas, atau mungkin dia memang memiliki kekuatan khusus sehingga ada terasa kayak tolakan, atau mungkin ada sengatan-sengatan listrik kecil yang dirasakan di telapak tangan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa menggunakan berbagai macam media. Anda bisa menggunakan pendulum, Anda bisa gunakan bandul, atau Anda bisa gunakan benang yang ujungnya Anda gantungi dengan benda atau batu kecil gitu, sehingga dia bisa bergoyang dan bergerak. Jika itu nanti Anda coba pendulum atau mungkin bandul itu Anda coba datangi ke suatu tempat, jika dia ada pergerakan yang tidak wajar, itu menandakan bahwa di tempat itu ada keberadaan makhluk astralnya. Anda bisa coba, bahkan mungkin Anda bisa berkomunikasi dengan dia, minta dia untuk menggerakkan pendulum atau bandul yang Anda bawa. Anda bisa tetapkan dengan pikiran Anda, karena mereka itu adalah makhluk energi, sangat sensitif dengan pikiran. Sehingga ketika Anda mencoba menyampaikan sesuatu dengan pikiran, dengan niat, ataupun dengan kemauan Anda, dia akan mencoba untuk menanggapi. Misalnya, Anda bisa bilang, kalau misalnya ya, goyangkan bandul ke kanan, kalau misalnya tidak, goyangkan bandul ke kiri. Nanti Anda akan bisa coba berkomunikasi dengan dia. Yang ketiga adalah merasakan dengan sensing, atau Anda bisa juga merasakan dengan apa yang Anda rasakan atau alami dengan tubuh Anda. Misalnya Anda merasa seperti merinding, itu juga menunjukkan ada keberadaan makhluk astral. Itu yang bermain adalah sensing Anda. Mungkin Anda merasa ada perasaan yang tidak wajar, seperti takut, atau mungkin Anda merasakan seperti Anda dilihat oleh
seseorang, atau mungkin ada yang memperhatikan padahal di situ tidak ada siapa-siapa, itu juga menunjukkan adanya keberadaan makhluk astral yang ada di situ. Atau Anda merasa seperti kayak ada mengalami tabrakan energi. Biasanya bagi orang-orang yang peka, bagi orang-orang yang sensitif, dia akan mengalami yang namanya tabrakan energi. Dia akan merasa mual, dia mungkin akan merasa seperti mencium bau-bau yang tidak enak, atau merasa badannya tidak nyaman seperti meriang, panas, dingin, dan lain sebagainya. Itu yang bermain adalah sensing ya. Dan ini sebenarnya tidak membutuhkan indera keenam atau mata batin yang tajam. Anda bisa menggunakan ini sebagai latihan, Anda bisa menggunakan ini sebagai mungkin percobaan ya, kalau misalnya Anda berani untuk melakukannya. Sebenarnya juga kalau misalnya hanya mau sekedar melihat makhluk astral, Anda bisa lakukan seperti contohnya melakukan permainan atau ritual tertentu. Misalnya, Anda coba berdiri di depan cermin, kemudian Anda nyalakan lilin di depan cermin itu, kemudian Anda siapkan HP dengan posisi siap untuk memotret. Kemudian Anda coba panggil siapapun yang mau Anda panggil, makhluk halus apapun yang ingin Anda panggil. Coba lakukan interaksi. Bilang bahwa jika ingin menampakkan diri, tampakkan diri dengan wujud yang baik, dan tampakkan diri di depan cermin. Jika Anda merasakan sesuatu, atau jika Anda merasakan bahwa ada hawa-hawa yang mulai tidak enak di belakang Anda, atau mungkin Anda merasa ada semacam beban yang berat yang ada di pundak Anda, coba untuk potret langsung, cekrek di depan cermin. Siapa tahu ada terlihat sosok bayangan atau kabut putih yang menyelimuti di belakang Anda. Dan ini tidak membutuhkan indera keenam atau mata batin apapun di sini. Hanya butuh keberanian. Kalau tidak berani, tidak usah dicoba. Kalau misalnya memang takut, cukup dengarkan video ini dan jadikan ini sebagai bahan referensi. Kalau misalnya mau mencoba beramai-ramai, silahkan. Kalau tidak berhasil, coba lagi. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tanda lonceng sehingga teman-teman tidak ketinggalan konten-konten yang seru, konten-konten yang menarik di channel Diari Mata Indigo ini. Mas Yus pamit. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya yang lebih misterius, yang lebih mistis, dan yang lebih supranatural lagi. Saya Mas Yus, selamat malam.